Magtison, salam sehat selalu. Ya, bertemu lagi dengan saya, Dr. Oke Negara, di Oke Dok, sebuah diskusi, talk show, wawancara tentang dunia kesehatan dan kedokteran dengan narasumber-narasumber para dokter yang sehari-harinya hadir, saya undang di Oke Dok, mereka yang energik, passionate, dan inspiratif. Tetap selalu bersama saya di Oke Dok hanya di MagTV, Magnificently Inspired. Ya, Magtison, di episode ke-16 ini tanpa terasa sudah edisi yang ke-16, kita akan membahas sebuah kasus atau topik yang berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang diminta oleh para Magtison. Banyak Magtison yang bertanya tentang, dok, bahas tentang permasalahan mata. Itu banyak kasus-kasus mata kabur yang katanya berkaitan dengan penyakit kencing manis atau diabetes mellitus. Dan ini adalah topik spesial seputar permasalahan neuropati diabetik. Kali ini saya sudah mengundang untuk hadir di Oke Dok kali ini adalah seorang dokter, spesialis mata, konsultan retina. Beliau sudah saya anggap sebagai kakak saya sendiri, ada Dr. Ari Andayani, spesialis mata dan konsultan retina. Ya, selamat datang di Oke Dok, Dr. Ari Andayani. Saya memanggilnya Dr. Ari aja ya. Dr. Ari, gimana kabarnya? Halo Dr. Oke, saya kabar baik. Terima kasih sudah Baik-baik diundang ya. kali ini. Ya, senang sekali sudah lama sebenarnya saya dengan Dr. Ari tidak bertemu. Ini udah kayak kangen-kangenan, makanya sebelum acara tadi cukup lama kita ngobrolnya bukan tentang ngobrol acara ini loh, malah ngobrol hal-hal pribadi jadinya. Ya, karena beliau juga kebetulan dokter mata keluarga saya juga gitu ya. Yeah. Nah, Dr. Ari ini kita langsung aja ya. Jadi banyak pertanyaan dari Magtison atau permintaan dari Magtison yang ingin berbicara atau membicarakan di topik seputar tentang gangguan mata kabur pada mereka yang punya kencing manis atau diabetes mellitus. Ternyata memang ada hubungan ya. Iya. Ya, dan kalau disebutkan di sini kasusnya banyak ya. Kalau komplikasi mata akibat diabetes itu kan banyak ya, mulai dari depan sampai ke belakang. Jadi mulai dari kornea, lensa, kemudian juga retina, mata. Jadi kalau kornea sama lensa mungkin jarang yang menyebabkan kebutaan karena masih bisa ditangani. Tetapi kelainan pada retina itu agak bahaya ya. Ya, dapat menyebabkan kebutaan baik yang bersifat temporer maupun menetap. Ya. Jadi yang disebut dengan mata kabur, hati-hati loh mata kabur pada kencing manis ya, yang mereka diabetes nanti bisa bikin buta. Ternyata itu benar ya? Iya betul. Dan jumlahnya juga banyak ya Dokter Oke ya. Kalau dari WHO disebutkan bahwa tahun 2010 sendiri sekitar 285 juta. 285 juta di dunia. Di dunia dan saat ini. Ya, dan diperkirakan nanti 2030 akan meningkat 2 kali lipat jadi sekitar 490 juta. Ya. Tadi aja 285 juta itu udah seperti jumlah penduduk Indonesia saat ini. Iya, betul. Itu kasusnya berarti Magtison jangan diabaikan ya. Ternyata kasusnya itu cukup banyak itu namanya. Dan bisa jadi itu penyakit serius pada mata saat ini yang boleh dikatakan harus benar-benar diperhatikan oleh semua orang. Iya, dan bahkan WHO menyatakan bahwa komplikasi diabetes
pada retina dapat menyebabkan kebutaan yang paling tinggi pada usia produktif di negara-negara industri. Karena ini memang sangat berkaitan dengan pola hidup manusia modern yang betul. Pada akhirnya banyak yang kena diabetes mellitus yang kemudian tidak terkontrol, jadilah retinopati. Iya. Dan kalau ternyata kejadiannya banyak di usia muda, berarti retinopatinya juga pada usia produktif dong, begitu ya Dokter Arya? Betul. Wow, jadi jangan diabaikan loh para Mektisan, karena Mektisan sekarang kita lihat pola hidupnya udah serba instan, makanan-makanan yang tidak sehat, pola hidup yang tidak bergerak, sedentary namanya, yang semuanya everything is on the table, on the chair gitu. Jadi pada akhirnya juga salah satu yang ditakuti kena diabetes. Kalau diabetes, kalau tidak terkontrol matanya, retinanya juga bisa kena, menjadi kabur. Tapi gimana ceritanya itu? Kok bisa diabetes bisa mengakibatkan mata kabur ini? Bisa dijelasin sedikit? Kalau saya mungkin akan membicara yang mengkhusus saja ya Dokter Oke ya. Karena kalau kita bicara tentang kornea, bagaimana kemudian terjadi katarak itu jadi luas. Berarti ya. Kalau bagaimana diabetes membuat komplikasi di retina, itu penyebabnya karena diabetes atau terjadinya hiperglikemi ya, tingginya gula darah yang tidak terkontrol akan menyebabkan kelainan di pembuluh darah, termasuk pembuluh darah retina. Sebenarnya pembuluh darah di mana saja? Di mana saja. Salah semua satunya pembuluh darah retina. Sebenarnya yang menjadi korban dari kadar gula yang meningkat itu ya. Kemudian pembuluh darah ini akan terjadi suatu penebalan dinding pembuluh darah yang menyebabkan terjadi sumbatan. Nah, selain terjadinya sumbatan juga bisa menyebabkan kebocoran. Sehingga terjadilah perdarahan di retina yang mungkin implikasinya ada yang berat, ada yang sedang, ada yang ringan. Itu tergantung dari lokasi perdarahannya. Jadi tergantung dari perdarahannya banyak atau tidak bocornya, tempatnya dia perdarahan ngumpulnya di mana, begitu ya? Iya, betul. Oke. Jadi sebenarnya kekaburannya itu diakibatkan karena pembuluh darah yang ada di retina bocor. Iya, betul. Dan itu yang mengakibatkan kemudian retinanya jadi tidak berfungsi maksimal. Betul. Nah, jadi mungkin Mektisan juga perlu sedikit tahu, Dokter Ari, retina itu sendiri apa sih di daerah mata ini? Ada di mana dia sebenarnya? Retina itu sebenarnya adalah suatu lapisan yang sangat tipis yang ada di bola mata kita, tapi yang bagian paling belakang. Bagian belakang ya. Ya, jadi yang mungkin kita bisa mengingat mengenai kelapa ya. Kalau kelapa kan ada lapisan demi lapisan. Nah, bola mata juga sama seperti itu, ada lapisan-lapisannya, ada lapisan retina, koroid, sklera, seperti itu. Dan retina ini fungsinya adalah menerima cahaya yang masuk ke dalam mata. Dan kemudian meneruskannya ke otak. Ya, dan di sana tuh ada sel-sel yang sangat penting, namanya sel, kalau kita mungkin di SMA juga sudah pernah dengar sel batang, sel kerucut. Nah, itu yang fungsinya sangat besar sekali dalam menerima sinyal. Menerima sinyal, kemudian otak membahasakannya sebagai apa yang dilihat. Iya, betul. Jadi bisa kebayang kalau akhirnya kalau retina kan di belakang ya, nggak ada yang di depan ya, Dokter Ari ya. Jadi retina yang ada di belakang kemudian mengalami damage atau kerusakan, berarti sesungguhnya sinyal-sinyal yang harusnya cahaya tadi diterima, direspon oleh otak atau kepala kita sebagai sebuah gambaran yang jelas, jadi tidak jelas lagi. Tidak jelas ya. Dan akhirnya kabur. Kabur kemana ya? Maksudnya kabur adalah tidak jelas lagi penglihatannya, bahkan karena berkaitan dengan cahaya bisa meredup dia ya. Meredup, gelap, dan tidak lagi bisa membedakan gambar apapun, itu yang disebut dengan kebutaan ya. Betul, dan itu bisa bersifat permanen juga, makanya hati-hati. Ya. Jadi kalau itu akhirnya permanen, artinya sudah tidak bisa dikoreksi lagi. Sebenarnya pada intinya setiap pasien yang datang itu, kita yang paling utama itu adalah menjaga ya, jangan sampai terlambat lah intinya. Ya, kalau memperbaiki mungkin sulit, tapi yang pasti kita menjaga. Bisa kebayang itu kalau ternyata hanya gara-gara diabetes yang tidak terkontrol, dianggap bahwa mungkin diabetes hanya urusan capek, lemah, letih, lesu, tidak bertenaga, banyak minum, banyak pipis atau buang air kecil. Tapi sesungguhnya efeknya salah satunya adalah ke mata. Ke mata itu adalah ke retina. Kalau ke retina terganggu berarti terjadi gangguan penglihatan yang bahkan bisa terjadi nggak bisa melihat sama sekali, kabur sama sekali yang
disebut dengan kebutaan tadi. Ya. Jadi awalnya dari kadar gula darah yang tinggi loh, Mike Tyson ya. Jadi jangan diabaikan. Ya. Jadi begini, tadi yang menarik itu ketika Dokter Ari bilang kasus ini banyak terjadi di usia produktif. Berarti memang dia terjadi di usia muda prosesnya. Ya. Kan begitu ya? Ya. Apakah kira-kira ada sesuatu yang sudah bisa diketahui gejalanya secara dini? Ya. Sebenarnya kalau dilihat dari patofisiologi atau terjadinya, kan disebutkan bahwa kelainan pada retina itu mulai terjadi sekitar 5 tahun setelah terjadinya gula darah yang tinggi itu. Jadi terjadi hiperglikemi. Hanya saja kan kita tidak pernah tahu kapan itu mulai terjadi hiperglikemi. Ya, jadi seringkali bila perdarahannya terjadi di pinggir, tidak terjadi di sentral retina, seringkali pasien tidak merasa. Jadi tidak mengetahui dirinya mengalami suatu retinopati atau kelainan. Sampai kemudian tiba-tiba sudah gelap atau sudah mengalami penurunan tajam penglihatan yang sangat signifikan. Jadi seperti itu. Jadi di awal, mungkin di fase awal ya memang tidak ada gejala. Jadi kalau misalnya seseorang ini dia nggak pernah periksa kadar gula darahnya, bisa jadi dia tidak menghubungkannya kejadian ini dengan mungkin tidak sadar kalau itu adalah keluhan yang karena dari kadar gula darah yang meningkat, ya retinopatinya dianggap mungkin ya sakit mata biasa begitu. Betul. Artinya kalaupun akhirnya muncul keluhan, itu sesungguhnya udah proses yang cukup lama ya, Dokter Ari ya? Iya, betul. Betul ya? Iya. Jadi datang-datang memang udah mata kabur, padahal ternyata kadar gula darahnya yang memang sudah meningkat. Mike Tyson seharusnya adalah begini kemudian, ketika kita sudah usia dewasa, usia reproduktif, usia bekerja yang aktif, sesekalilah juga mencoba untuk melakukan general check up deh. General check up itu adalah mengontrol kadar kesehatannya, salah satunya memeriksakan kadar gula darah, karena kalau kadar gula darahnya tinggi secara persisten, ya maksudnya sekarang tinggi, mungkin periksa tahun depan masih tinggi, dan ketemu dengan keluhan mata, jangan-jangan itu retinopati diabetik. Dan sesungguhnya juga Dokter Ari, apa bisa dibedain ya keluhan mata kaburnya retinopati diabetik dengan keluhan mata kabur yang lain? Atau mata kabur yang lain mungkin bisa yang mirip-mirip itu pada kejadian apa sih? Kalau mata kabur itu kan ada bermacam-macam ya. Ada yang mata kabur itu artinya dia melihat keseluruhan papan pandangnya kabur. Ada yang melihat mungkin di sentralnya saja yang kabur. Ada yang di pinggirnya saja yang kabur. Atau ada yang setengahnya yang kabur. Ada seperti itu. Tapi kalau retinopati diabetes itu dia khas ya. Biasanya pasien akan mulai kabur kalau sudah terjadi perdarahan di sentral retina atau yang kita sebut dengan makula. Dan itu kalau dilihat secara awam begini, mata telanjang nggak bisa kelihatan ya? Nggak bisa, tapi pasien akan merasakan bahwa dia akan kabur di sentral. Jadi misalnya nih ya, saya ngomong sama Dokter Oke, kemudian saya menderita retinopati diabetes, wajah Dokter Oke tidak akan kabur. Ya. Tapi tangan, kaki, dan sekitarnya, itu gantengnya nggak kelihatan. Jadi pinggirnya iya. kelihatan. Jadi kalau kita begini, misalnya tangannya kelihatan, tapi wajah saja yang tidak kelihatan. Itu khas. Itu yang khas ya. Berarti sentralnya yang mengalami blurring ya. Ya, tapi tidak disertai dengan nyeri, tidak disertai dengan merah, sakit kepala, enggak. Tapi sayanya melihat yang retinopati nggak bisa ya? Nggak bisa. Nah itu artinya nggak ada, bahwa dilihat begitu ada, tadi kan dibilang ada perdarahan macam-macam. Kalau dilihat ada perdarahannya nggak bisa ya? Nggak bisa. Dan itu harus dipastikan dengan melakukan pemeriksaan khusus mata ya. Oke, nanti kita coba bahas itu juga. Jadi sesungguhnya menarik Mike Tyson. Yang menjadi kata kunci adalah ketika kabur tadi itu hanya hanya dirasakan secara subjektif. Ya. Artinya hanya orang yang merasakan kabur. Sementara rasa kabur ini sering juga dikaburkan juga oleh keluhan-keluhan yang lain. Ya. Kadang-kadang orang yang capek matanya kabur, kadang-kadang mungkin juga infeksi matanya kabur. Atau ada riwayat memakai kacamata, jadi mungkin dipikirnya pernah pakai kacamatanya dianggap ini kaburnya karena nggak cocok, sudah harus ganti lensanya begitu ya. Padahal sebenarnya jangan-jangan itu adalah proses dari retinopati. Tapi itu bisa dibedain oleh orang lain nggak ya? Jadi yang pasiennya aja yang mungkin bisa ya? Ya, tapi yang perlu aware kan pasien harus tahu bahwa apakah ada keluarganya yang diabetes. Kalau misalnya ada
keluarga yang diabetes dan dia juga mengalami gejala-gejala seperti polifagi, polidiksi, itu berarti dia juga sudah harus aware dengan matanya. Jadi intinya juga adalah ketika kita mungkin belum aware bahwa apakah ada diabetes atau tidak, tetapi sudah kabur penglihatannya, kita cari tahu apakah di riwayat keluarga ada yang punya keluhan diabetes sebelumnya, jangan-jangan kitanya saat itu juga sudah mengalami proses degenerasi, sudah terjadi juga gangguan metabolisme, salah satunya peningkatan kadar gula darah yang mungkin bisa jadi sudah diabetes juga yang tidak ketahuan kalau kita tidak melakukan pemeriksaan laboratorium mengetahui kadar gula darahnya. Ini cukup menarik dan ini bisa jadi tips buat para medicine untuk men-screening diri sendiri untuk lebih paham tentang dirinya, termasuk memeriksakan dirinya jika ada keluhan atau ada jika keluarganya yang juga memiliki penyakit serius yang kira-kira diketahui bisa diturunkan. Yang menarik kemudian Dokter Ari, jika ini nggak dikendalikan kemudian dianggap remeh-temeh dah kaburnya, mungkin karena belum mengganggu ya, masih bisa beraktivitas, melihat juga sebelah kiri mungkin masih bisa, yang kanan aja yang kabur atau belum banyak kaburnya. Kalau dibiarkan, apa bahayanya? Kebutaan. Kebutaan ya? Jawabannya to the point. To the point. Jadi memang tapi itu yang penting sebenarnya. Ya. Jadi apapun tindakan yang kita lakukan sebenarnya tujuannya cuma satu, mencegah kebutaan. Mencegah kebutaan akhirnya, karena kualitas dari aktivitas manusia juga ditentukan oleh kemampuannya dia untuk melakukan penglihatan yang cukup baik, tidak terganggu. Jadi kalau ternyata akhirnya terganggu, malah bisa diduga kebutaan, itu yang harus dicegah ya. Jadi ketika seorang yang sudah neuropati diabetik, kemudian dia jadi mengalami progresivitas yang lebih buruk, menjadi buta begitu ya, itu berapa lama biasanya, Dokter Ari? Dimulai dari 5 tahun semenjak terjadi peningkatan gula darah, kemudian dipastikan bahwa 25% orang yang diabetes itu pada tahun ke-20 dia pasti akan tahun ke-20 ya? Ya, pasti akan mengalami. Seperempatnya ya, 20%-an. Ya. Dan yang mungkin perlu diketahui bahwa diabetes retinopati itu kan sebenarnya ada 6 stage ya. Kalau sudah kena stage kedua, nggak mungkin balik ke 1. Kalau sudah kena stage yang ke-6, yang paling jelek, nggak mungkin dia stage ke-5. Yang perlu dilakukan pada saat ketemu dokter, bagaimana kita bisa, kalau pasien datang dengan stage yang ke-4 atau ke-5, tetap saja di 4. Dia datang yang ke-5, tetap di 5. Ya, stage itu artinya adalah perburukan kasusnya. Perburukan, ya. Jadi kalau dilihat dari skalanya, dia sampai skala 5. 6. Sampai skala 6. Berarti kalau 6 sudah buruk banget gitu ya. Jadi istilahnya gini, kalau yang sudah terjadi ya sudahlah. Gimana caranya kita sekarang menjaga supaya tidak tambah buruk. Ya. Oke, berarti ini namanya progressive medicine. Makin lama makin buruk. Tetapi bagaimana tidak tambah buruk dalam waktu yang cepat. Karena perkiraannya ini adalah keniscayaan pada akhirnya. Pasti akan tambah buruk, tapi kalau bisa tidak lebih cepat buruknya, kualitas hidupnya juga kualitas penglihatannya masih bisa dipertahankan dalam tahun-tahun yang tidak seharusnya lebih cepat buruknya. Begitu ya, Dokter Ari ya. Jadi jangan balik lagi, jangan diabaikan loh, hanya gara-gara hal yang simpel, kadar gulanya yang meningkat. Nah, cuma begini kemudian, tadi ada yang tambah buruk, tambah cepat mengalami perburuk. Ada nggak kondisi-kondisi yang memperburuk ini? Oh ada, ada. Biasanya orang-orang dengan riwayat hipertensi, kolesterol yang tinggi, kemudian orang diabetes pada ibu hamil. Itu biasanya progresif sekali, kemudian dan akhirnya tambah buruk ya untuk mereka itu. Merokok. Ya. Merokok, ya Dokter Ari tadi merokok. Ya, harus berani merokok, itu sebenarnya berbahaya medicine-nya. Termasuk buat mereka yang diabetes, ada neuropati diabetik, ternyata bisa jadi tambah buruk nanti gejalanya atau keluhannya, bisa yang tadi dibilang fase 1, 2, 3, 4, 5, sampai 6, yang tadinya bisa pelan-pelan mungkin karena merokok dan apa yang disebutkan tadi bisa tambah cepat lagi. Tapi yang memang paling sering menyebabkan perburukan kan gula darah yang tidak terkontrol, itu sebenarnya. Ya, itu yang masih sering orang masih mengabaikan ya. Kadang-kadang ketika belum ada keluhan lain, masih cuma lemes-lemes saja, belum ada luka yang nggak sembuh-sembuh, mungkin belum ada gangguan mata kabur tadi, orang cenderung untuk
tidak melakukan pola hidup sehat atau anjuran untuk mengendalikan kadar gula darahnya yang tadinya sudah tinggi. Jadi jangan diabaikan. Ada juga pasien yang memang merasa percaya diri bahwa dengan melakukan diet yang dikendalikan sendiri, yang dikelola sendiri akan dapat menurunkan gula darah. Padahal sebenarnya tidak begitu ya. Oke. Artinya tetap perlu didampingi dengan ahlinya ya. Ya, supaya benar-benar bisa terkontrol gula darahnya. Gula darah itu ada beberapa parameter yang bisa dilihat untuk mengontrolnya, mulai dari gula darah puasa, gula darah 12 jam sesudah makan, kemudian ada parameter yang biasanya ditambahkan lagi, ada namanya HbA1c atau A1c. Itu juga bisa dijadikan parameter apakah sudah berhasil untuk menurunkan gula darah di dalam tubuhnya supaya kelihatan lebih terkontrol lagi. Jadi boleh dibilang begini kemudian Dokter Ari ya. Jadi ketika seseorang sudah mengalami gangguan penglihatan, matanya kabur, dan kemudian itu retinanya sudah menunjukkan ada kerusakan, ada kekaburan. Tetapi ketika kadar gula darahnya tidak terkontrol, berarti di sini akan terjadi perburukan. Apalagi ditambah oleh yang tadi, semua yang tadi itu ya, merokok, hipertensi, pada kolesterol, dan pada ibu hamil ya, kadar gulanya juga cukup tinggi. Jadi apapun itu, Magtison, kata kuncinya adalah perhatikan kembali semua kesehatan diri Anda. Ketika ada keluhan, yakinkan juga untuk berkonsultasi ke dokter atau mungkin ke sahabatnya yang tepat. Syukur-syukur sahabatnya itu adalah juga seorang dokter. Jadi begini, kemudian ketika menyebutkan ini kemudian adalah neuropati. Apakah sesungguhnya tadi sudah benar-benar disampaikan ini progresif ya Dokter Ari? Tapi kira-kira bisa nggak sebenarnya ini ditangani supaya nggak jadi buta? Atau sebelumnya deh begini, ketika ada keluhan saja, apa yang harus dilakukan oleh seorang pasien? Yang paling utama untuk dilakukan adalah kontrol secara teratur. Begitu pasien didiagnosa dengan diabetes, harus segera datang ke dokter mata. Nanti akan dokter mata akan melihat apakah sudah ada gejala atau tidak. Biasanya kalau belum ada kelainan, biasanya akan disarankan untuk kontrol 1 tahun sekali. Kemudian itu kalau everything ya, 1 tahun sekali ya. Nanti kalau sudah ada kelainan, tergantung dari stage-nya berapa bulan sekali dia harus datang. Ya, yang paling penting adalah ketika sudah ada gejala, apalagi sudah tahu diabetes, berarti harus segera ke dokter. Ya, karena kan seperti yang Dokter Oke tadi bilang, tidak keluarga, teman tidak bisa melihat ada kelainan apa enggak. Jadi percayakan pada dokter mata Anda. Jadi ketika ada keluhan, yang lain tidak bisa menjawab, yang paling benar adalah datang ke dokter untuk memastikan semuanya. Terus misalnya untuk memastikan retinanya ada masalah, itu dengan semudah itukah memang bisa, atau perlu alat-alat tertentu ya Dokter Ari? Setahu saya kalau saya berkunjung ke tempat prakteknya Dokter Ari itu alatnya canggih-canggih itu. Mesti ada dulu diteteskan macam-macam, ditunggu dulu baru masuk ke ruangan khusus, dilihat matanya baru kelihatan gambaran. Wow, baru kelihatan banget itu memang terjadi sebuah masalah atau defek yang kelihatan di retinanya. Itu gimana itu Dokter? Memang pemeriksaannya tidak sesimpel kelainan kacamata atau mata merah atau katarak ya. Pemeriksaannya memerlukan waktu yang lebih lama. Jadi lebih lama, jadi pasien akan diperiksa di awal pemeriksaan diagnostik yang standar dulu, kemudian seperti yang tadi Dokter Oke sampaikan, dikasih obat tetes yang fungsinya untuk melebarkan pupil. Dengan pupil yang lebar, maka dokter mata akan lebih mudah melihat kelainan yang ada di bagian belakang. Jadi seperti memang take time sih. Jadi dan alatnya nggak semua rumah sakit punya ya? Ya betul. Nggak semua dokter mata punya juga. Karena dokter retina itu kan itu merupakan bukan subspesialis, sudah subspesialis. Jadi di Bali sendiri memang sudah ada 6 orang. Biasanya karena peralatannya khusus, perlu modal. Jadi biasanya untuk praktek-praktek pribadi memang mungkin jarang yang punya. Karena yang dilatih juga yang orang-orang khusus juga.
mungkin ada baiknya kalau pergi, kalau menderita diabetes pergi ke rumah sakit yang memang khusus menangani mata. Jadi alat-alatnya juga di rumah sakit khusus mata biasanya alat-alatnya akan lengkap. Lebih lengkap ya. Dan memang akhirnya untuk mendapatkan kualitas penegakan diagnosis, seringkali memang kita membutuhkan sebuah ketelitian. Apalagi ini adalah salah satu bagian organ yang memang tidak mudah dideteksi, seperti hanya lihat senter atau dengan dipikir kalau pakai alat untuk senter mata semuanya udah selesai. Ternyata ini tidak, Magtison. Jadi semuanya harus dilihat dulu dengan alat, dan untuk melihatnya kita butuh ketelitian. Jadi yang menghalangi itu supaya disisihkan dulu. Jadi salah satunya juga pupil ya. Itu anak-anak mata itu perlu dibesarkan supaya kelihatan di bagian yang lebih dalam, jadi retinanya itu bisa tampak dengan jelas, termasuk kelainan-kelainan yang bisa muncul untuk menegakkan diagnosis apa memang benar ada permasalahan di retina. Ya, jadi zaman sudah sedemikian canggih. Kalau dulu orang taunya sakit mata, mata merah, sakit mata, mata kabur, ya. Ada orang-orang di lapangan, di pasar, tukang obat bilang 1 tetes bisa buat semuanya, itu tentunya adalah nonsen ya. Itu nggak mungkin bisa terjadi seperti itu, karena bagian mata banyak dan butuh untuk dikoreksi atau diterapi dengan caranya yang berbeda masing-masing. Infeksi lain, kelainan dari retina lain, mungkin ada yang lain kelainan lensa atau refraksinya juga lain. Kan begitu ya, Dokter Ari ya. Memang selama ini banyak masyarakat kalau misalnya kabur penglihatannya langsung datang ke optik. Biasanya kan seperti itu. Sebenarnya tidak apa-apa, silahkan. Tapi pada saat kemudian dilakukan pemeriksaan kacamata oleh optometris dan tidak mendapatkan hasil yang maksimal, harus segera ke dokter mata. Tapi kalau punya riwayat penyakit sistemik, misalnya hipertensi, diabetes, atau pernah mengalami stroke misalnya, ada kelainan jantung, mungkin ada baiknya rutin ketemu dokter mata. Betul, karena keluhan-keluhan tadi itu sudah menunjukkan ada problem di pembuluh darah, kan begitu ya, dan bisa berarti juga matanya dengan pembuluh darah kecil-kecil yang melayani mata juga sesungguhnya juga bisa jadi ada masalah di sana. Ya, karena walaupun misalnya orang-orang yang dengan diabetes atau hipertensi, walaupun dengan kacamata bisa melihat maksimal, belum tentu tidak ada kelainan. Iya, betul. Dan yang menarik kemudian tadi adalah ketika retinopati diabetik ini mengalami progresivitas, kemudian ada perburukan. Jadi yang akan menjadi buruk itu adalah tadi kebutaan. Tetapi sesungguhnya bisa ya dicegah kembali ya. Artinya dicegah itu diperpanjang masa buruknya tadi, dapat buruknya ya. Ada tipsnya nggak, Dokter Ari, supaya ketika ketahuan bahwa ini udah retinopati diabetik nih, apa nih tambahan dari di samping kita mungkin mengendalikan, mengontrol dan melihat progresivitasnya pada saat kontrol, tapi ada nggak tips buat para Magtison yang mungkin bisa jadi punya keluarga yang sudah retinopati untuk bisa diingatkan di rumah supaya nggak tambah parah dalam tanda petik? Ya, kalau penanganan retinopati diabetes sebenarnya yang paling utama adalah kontrol gula darah, itu yang paling utama. Darahnya, ya. Kemudian yang kedua. Padahal itu gampang ya. Gampang-gampang susah. Ke dokter juga, nggak, maksudnya ada alat-alat yang bisa dibeli di rumah. Betul. Nggak harus ke dokter, tapi begitu ada lonjakan yang tidak diinginkan silakan ke dokter begitu. Iya. Kemudian apabila sudah mengalami keluhan kabur, segera ke dokter, dan apabila sudah didiagnose dengan adanya suatu retinopati dan disarankan untuk melakukan suatu tindakan, mungkin sebaiknya dijalani. Itu untuk menghindari efek lanjut perburukan tadi menjadi lebih cepat ya. Nah, jadi kemudian akhirnya kita Magtison menyadari bahwa kompleksitas dari sebuah kemajuan zaman ternyata juga berimplikasi kepada permasalahan kesehatan. Mungkin kita dulu tidak terlalu banyak mengenal bahwa ada istilah yang disebut dengan retinopati diabetik. Ini karena ada pertanyaan banyak dari Magtison juga, akhirnya kita majukan topik ini untuk dibahas, untuk memberikan sebuah pemahaman edukasi kepada Magtison bahwa memang ada saat ini kasus yang cukup banyak dan menjadi masalah adalah permasalahan retina pada mereka-mereka yang mengalami kadar gula meningkat atau kencing manis atau disebut dengan diabetes mellitus. Diabetes mellitus tipe 1 dan tipe 2 juga bisa ya, tidak cuma yang didapat saja tapi yang sudah
diabetes mellitus tipe 1 juga memiliki peluang untuk terjadinya retinopati diabetik. Tetapi sesungguhnya jika kita sanggup untuk mengontrol gula darah kita bahkan sebelum ada tanda-tanda kabur, kontrol gula darahnya dengan baik, malah kita bisa so far away, masih jauh dari terkena retinopati diabetik. Kecuali sudah kena retinopati diabetik, bahkan sudah masuk ke fase yang cukup lanjut, di situ konstruksinya atau persepsinya kita memang benar-benar harus rajin kontrol ke dokter spesialis mata supaya kemudian bisa mencegah perburukan lagi supaya kualitas hidupnya bisa lebih baik lagi. Begitu ya Dokter Ari ya. Wow, luar biasa Mektisan, ini kita sudah berbicara banyak tentang retinopati diabetik dan saya senang sekali sebenarnya Dokter Ari bisa hadir ke sini menjelaskan semuanya dengan sangat menyenangkan dan kita akan banyak menerima manfaatnya. Jadi nanti ketika Anda semua menerima manfaat dari diskusi kita kali ini, tolong ditonton dari awal sampai akhir dan bagikan kepada teman-temannya supaya informasi ini jauh lebih bermanfaat, tidak cuma buat Mektisan tetapi buat keluarga, saudara, handai tolan di luar sana. Dan Mektisan, ini Dokter Ari, sebenarnya kita udah selesai ya membahas neuropati diabetik, tapi saya ditahan nih karena apa? Ternyata dari kemarin ini ada yang nitip beberapa pertanyaan yang kira-kira memang agak cocok dengan topik kita hari ini. Baik. Ya, jadi saya bacain dulu, ini ada pertanyaan nih, ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5 atau 6 ya. Oke, saya nggak menyebutkan namanya. Oke, kita mulai dari yang pertama ini Dokter Ari. Oke dok, saya pengidap diabetes mellitus, artinya pengidap kencing manis. Apa perlu di samping saya cek gula, saya juga rutin cek mata? Sepertinya tadi sudah terjawab juga ya, ya Dokter. Sebenarnya ini beberapa udah terjawab, tapi kita jawab juga pertanyaan ini. Baik. Ya, pada saat Anda sudah didiagnosa menderita diabetes mellitus, sebaiknya datang ke dokter mata segera setelah didiagnosa. Dan nanti apabila belum terjadi suatu kelainan, paling minimal 1 kali setahun. Kontrol setahun sekali. Ya. Itu kalau tidak ada keluhan atau dilihat ada masalah. Tapi ketika sudah ada masalah, langsung right away saat itu juga ikuti nasihat dari dokternya untuk terapi supaya nggak kadung terjadi perburukan. Ya, sepakat ya Dokter Ari ya? Betul. Lanjut ya. Oke dok, ini ada mata kabur. Oh ya, dok, mata kabur pada diabetes mellitus, berarti yang dimaksud adalah retinopati ini. Apa sebenarnya kaburnya sama dengan mata kabur yang minus, plus, atau silinder? Kalau minus plus silinder itu kita sebut dengan kelainan refraksi ya Dokter Oka. Ya. Itu biasanya kaburnya di seluruhan lapang pandang. Tapi kalau retinopati diabetes, dia biasanya spotnya di sentral atau ada juga spot di pinggir, tergantung di mana perdarahannya. Tapi yang paling banyak itu adalah kabur di sentral penglihatan. Artinya sama-sama kabur, tetapi sebenarnya kaburnya tipenya berbeda. Karena penyebabnya juga berbeda. Ya, begitu ya Dokter Ari. Oke, kita lanjut yang ketiga. Kalau misalnya tidak mengidap diabetes mellitus, apakah seseorang juga bisa mengalami retinopati, dok? Ya. Retinopati itu berarti kan ada suatu kelainan pada retina ya. Jadi selain diabetes mellitus juga bisa ada penyebab lain sebenarnya ya. Salah satunya adalah hipertensi. Kemudian hiperkolesterol, dan ada juga penurunan fungsi retina karena usia. Karena usia ya. Kemudian juga karena minus tinggi, terutama yang di atas 6. Jadi orang-orang di atas minus di atas 6 juga harus rutin kontrol karena bisa terjadi robekan. Kemudian infeksi. Infeksi seperti infeksi toksoplasmosis. Itu artinya infeksinya berlangsung lanjut sampai ke rongga mata dalam ya. Dan juga adanya penyakit-penyakit autoimun seperti lupus, rheumatoid arthritis itu juga bisa ke mata. Ya, banyak sebenarnya. Ya, ada juga kelainan darah ya, kayak leukemia, anemia, banyak sebenarnya. Ya, jadi sebenarnya retinopati itu adalah istilah untuk kelainan retina. Salah satunya penyebabnya memang diabetes dan mungkin ini salah satu yang cukup banyak ya yang dialami sebagai penyebab retinopati. Tetapi sesungguhnya retinopati tidak cuma melulu karena diabetes. Tadi sudah semuanya dijelaskan oleh Dokter Ari ya. Oke, ada lagi nih yang keempat ini. Dok,
apa kaburnya mata pada retinopati diabetes ini bisa sebelah mata saja? Biasanya baik gini, retinopati diabetes itu kan penyebabnya adalah penyakit sistemik. Berarti kelainan darahnya, kelainan pembuluh darahnya juga bersifat sistemik. Jadi bukan kelainannya di mata saja. Jadi yang paling sering kali itu terjadi pada kedua mata. Tetapi intensitas berat, sedang, ringannya itu tergantung dari di mana kebocoran itu terjadi. Jadi Meg Thiessen perlu tahu bahwa sebenarnya prosesnya sesungguhnya kan balik lagi, penyebabnya kan diabetes. Diabetes itu salah satunya adalah gangguan sistem metabolisme tubuhnya pada organ pembuluh darah, sebenarnya pada jaringan dan organ yang melibatkan pembuluh darah. Jadi bisa kemana aja itu sebenarnya, bisa ke ginjal, bisa ke mungkin jantung, aliran darah tepi, jadinya lukanya juga tidak bisa disembuhkan. Bahkan di konteks yang saya minati misalnya juga karena pembuluh darah ke organ reproduksi, organ kelamin laki-lakinya juga tidak bagus pembuluh darah, bisa terjadi gangguan disfungsi ereksi namanya ya. Dan untuk yang ke mata itu juga bisa mengalami masalah, dan prosesnya bisa pelan-pelan salah satu sisi dulu, tetapi bisa juga berikutnya nanti nyusul yang sisi yang lain, kan betul, begitu ya. Betul. Nah itu jadi jangan diremehkan sebenarnya, semua berawal dari diabetes mellitus dan semua berawal dari pola hidup dan pola makan yang tidak sehat. Nah, Dokter Ari, ada satu lagi ini pertanyaan. Nah, ini adalah pertanyaan terakhir ya. Dok, ibu saya kencing manis nih, tapi ada juga kataraknya. Ada rencana untuk dioperasi katarak, tapi karena diabetesnya ini kadar gula darahnya tinggi, jadinya ditunda. Sebenarnya operasi ini ditunda sampai kapan ya? Saya kok tidak dijelasin. Ya. Baik, untuk melakukan suatu operasi itu kan harus memastikan bahwa kondisi sehat ya, baik kondisi mata maupun kondisi sistemik. Yang paling utama adalah kondisi sistemik, apakah gula darahnya terkontrol atau tidak. Kalau dia di bawah 200 mg per desiliter itu biasanya sudah boleh dilakukan operasi. Tapi kalau di atas 200 di atas 200 biasanya ditunda karena proses operasi akan menyebabkan terjadinya inflamasi yang cukup tinggi. Kemudian yang kedua, dilihat apakah selain katarak itu ada retinopati atau tidak. Kalau misalnya memang selain katarak ada retinopati, biasanya akan ditangani dulu retinopatinya. Ya, karena percuma saja operasi katarak, tapi kalau retinopati tidak tertangani, tetap saja setelah selesai operasi katarak pasien juga tidak melihat. Iya, penglihatannya jadi masih ditangani kabur, dulu. Ya, ditangani dulu. Ya, seperti itu. Berarti diabetesnya dikendalikan darahnya supaya bisa layak masuk kepada prosedur, boleh dilakukan tindakan, harus di bawah 200 kadar gula darahnya. Kalau ternyata kataraknya disertai dengan retinopatinya dulu ditangani. Habis itu baru ketika semua dianggap aman, katarak diambil, mungkin akan ada manfaat tambahan penglihatan yang lebih baik. Jadi kualitas hidupnya juga lebih baik. Wow, seru sekali sebenarnya ini, Meg Thiessen. Jadi hari ini kita sudah membahas semuanya, termasuk pertanyaan dari Meg Thiessen tentang retinopati diabetik. Mbak Ari, Dokter Ari, terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih juga undangannya. Ya, sangat bermanfaat. Ingat, Meg Thiessen, informasi bermanfaat ini silahkan bagikan kepada teman-temannya. Tapi sebelum kita mengakhirinya, Dokter Ari, ini kan pandemi nih, udah 8-9 bulan ya. Dokter mata kan juga paparannya dengan pasien itu sangat dekat ya, melihat mata langsung. Itu gimana selama pandemi, kasus-kasus mata yang dialami itu makin banyak, berkurang, atau kasus apa yang justru berani datang gitu? Biasanya sih kalau kasus retina sih sama saja ya. Tetap ya, karena jam kontrolnya harus ya. Ya, kalau misalnya yang lain seperti koreksi kacamata biasanya mungkin masih menunda. Tapi bagaimanapun juga tetap jangan takut untuk datang periksa, karena di rumah sakit biasanya, terutama di rumah sakit mata, itu sudah menerapkan protokol kesehatan. Kemudian pengamanan antara dokter sama pasien juga sudah terjaga. Kemudian
Ya, ada protap-protap tertentu yang memang Ya. diikuti sehingga cukup aman. Artinya Maktison, apapun keluhan yang berkaitan dengan mata sampai dengan hari ini sesungguhnya apapun itu keluhan silahkan datang untuk dikonsultasikan ke dokter-dokter terdekat atau dokter-dokter langganannya atau ke rumah sakit dan klinik atau praktek dokter yang memang melayani pelayanan kesehatan mata. Jangan ditunda karena jangan-jangan kalau masih ditunda justru permasalahannya menjadi tidak bisa ditangani dengan lebih baik dibandingkan dengan datang dengan lebih awal untuk ditangani segera. Ya, begitu ya Maktison ya. Dan Dokter Ari, terima kasih. Berarti segalanya bisa dilakukan saat ini ya, Ya. termasuk tindakan operasi juga ya. Ya, jadi sudah berbeda, jauh berbeda Ya. dengan dulu. Kalau Ya, dulu kan di mungkin awal-awal ya. ya cenderung tidak ada penanganan pada orang Ya. diabetes. Jadi orang diabetes banyak yang tidak bisa melihat. Tapi sekarang dengan perkembangan teknologi, Ya, oke. banyak studi-studi yang sudah dilakukan, penanganan retinopati diabetes sudah lebih komprehensif dan jauh lebih baik. Wow, oke. Baik, Maktison, seru sekali. Tapi ini, Bu Ari, Dokter Ari, sebelum pulang ya, saya mau nanya nih, sebagai seorang dokter mata yang sehari-hari melakukan pemeriksaan terhadap bagian retina dari mata kan tidak mudah dan tidak banyak yang memeriksanya. Saya ingin Dokter Ari menyebutkan perasaannya itu ke dalam 5 kata. 5 kata ya, karena kan tidak banyak yang meriksa retina dan itu juga suasananya kelihatannya sangat berbeda mungkin kalau lihat mata merah biasa atau yang infeksi misalnya. Ya. Oke, gimana rasanya? 1. Oke, ini kalau dibandingkan melihat pasien retina dibandingkan dengan pasien mata yang lain ya. Ya, oke. Yang 1. pertama tuh saya excited pasti. Excited itu luar biasa, merasa tertarik, apa ya? Ya, Ya. pokoknya tertarik dah begitu ya, excited. 2. Tantangan? Tantangan, merasa Tantangan tertantang ya. tertantang untuk bisa membantu pasien. Oke, ntar lu nggak usah dijelasin. Oke. Oke, yang ketiga, Sedih sedih ya, ada karena sedihnya ya. artinya bukan sedih ya, kasihan mungkin sama pasien ya. Kasihan. Sama Oke. pasien. Oke, ntar dulu penjelasannya. Kasihan. Oke, yang keempat apa? Bisa dibantu tidak? Apa ada ini apa ya? Senang sama excited Senang sama ya? senang. Excited mungkin tertarik ya, bahagia kali ya. Bahagia mungkin karena ada merasa berhasil membantu. Ya. Kalau berhasil Ya. membantu, ya kalau misalnya pasien datang dengan lebih cepat pasti berhasil. Berhasil. Yang Senang ya, kalau- senang atau bahagia ya. Ya. Yang satu lagi deh. Apa? Excited. Kalau keinginan belajar lagi, belajar Oke, lagi, updating ya, updating maunya ya. updating. Oke, tertantang beda sedikit dengan updating. Jadi tadi yang saya tertarik untuk dari 5 ini adalah yang tadi itu. Excited mungkin memang segala sesuatu yang diberikan kepada kita, apalagi terbatas, ada tanggung jawab berat, pasti kita excited. Tetapi yang tadi itu, yang kedua itu tertantang. Ya. Mm-mm. Apa ini alasannya? Kenapa tertantang? Ya, pertama karena dokter subspesialis vitreoretina di Bali, Iya. di Indonesia bahkan itu sangat sedikit. Sangat Waktu sedikit saya ya? pertama kali menyelesaikan pendidikan di Indonesia hanya ada 35 dokter. 35 untuk satu Indonesia. Satu Indonesia dan itu bisa pun jadi rebutan alat ya. itu pun ngumpulnya di Jakarta. Di Jakarta. Jakarta, Bandung. Di Bali Jakarta waktu itu besar. cuma ada 1 saya. Ya. Dan sekarang sudah senang banget karena sekarang Berarti sudah ada artinya, 6 orang. Dokter Ari yang keberapa? Di Bali saya waktu itu masih saya yang pertama, Yang pertama, menyelesaikan kan? Ya, pendidikan, oke, kemudian berikutnya ada lagi. Ya. Sekarang di Bali sudah Sudah ada 6. 6 ya. Oke, sudah Ya. lumayan ya. Ya. Dan itu tantangannya adalah memang tidak semua dokter spesialis mata tertarik untuk menangani retinopati, kelainan-kelainan pada retina. Kemudian peralatan-peralatan yang ada juga tidak di semua rumah sakit ada, apalagi di praktek. Seperti misalnya rumah sakit yang melayani BPJS saja. Ya.
Rumah sakit tipe D, C, B itu tidak ada. Nggak ada ya? Itu adanya di rumah sakit tipe Hanya A. di tipe A. Dan syukurnya saya memang ditempatkan di rumah sakit tipe A, jadi peralatan sangat lengkap. Kemudian di rumah sakit swasta adanya cuma di rumah sakit khusus mata. Itu cuma itu. Kalau rumah sakit umum biasanya nggak ada. Nggak ada ya? Jadi itu merupakan tantangan karena banyak teman-teman yang meminta bantuan kita untuk menyelesaikan, dan kemudian juga pasien juga akan sangat berharap Ya. kita dapat membantu. Jadi mungkin itu ya. Dengan pelayanan yang paling Iya. tinggi lah ya. Ya, jadi akhirnya setiap menemukan kasus yang mungkin ada sulit, kita akan update lagi. Berusaha. Yang kemudian pertanyaan berikutnya tadi ada kasihannya. Karena itu Ya. banyak pasien ya di Bali, banyak sekali pasien yang datang sebenarnya sudah di stage ke-5, ke-6. Karena begitu dia sudah stage 5 biasanya sudah penurunan penglihatan akan drop. Oke. Jadi saat itu biasanya ada pasien-pasien yang bisa dibantu, bisa melihat lagi normal, tapi ada pasien-pasien yang ya hanya stuck di situ. Nah, di situ biasanya terutama pada pasien yang masih muda, mereka bilang gimana saya bisa bekerja. Itu rasanya, Ya. aduh gimana ya? Empati kita melihat keadaan itu Ya. kadang-kadang ya memang kasihan namanya. Ya. Jadi, Punya tanggungan, istri tidak bekerja misalnya, ya, anak masih sekolah, oke. dia tidak mampu bekerja, itu yang membuat. Ya. Dan di saat seperti itu, Medicine, seorang dokter untuk bagaimana bisa berkomunikasi dengan pas dengan suasana hati pasien. Satu sisi kita ingin membesarkan hati dari pasien kita, satu sisi kita juga harus menjelaskan hal yang benar-benar terjadi pada pasien, dan apalagi itu menyangkut tentang hambatan kualitas hidup dan kemungkinan kesembuhan yang tidak bisa diharapkan oleh pasiennya. Di situ dilema bagi seorang dokter akan dirasakan. Tentunya semua harus disampaikan dengan komunikasi yang terbaik supaya pasien benar-benar bisa merasakan betul-betul paham tentang apa yang terjadi pada dirinya dan bisa menyikapinya untuk tetap bisa beraktivitas semaksimal mungkin. Ya itu benar ya, Dokter Ari ya. Wah, terima kasih Dokter Ari. Dokter Oke ngerti banget jalan pikiran saya. Ya, oke. Karena saya juga sudah berkali-kali sebenarnya berdiskusi banyak dengan Dokter Ari, khususnya tentang masalah mata yang juga dialami oleh teman-teman, termasuk keluarga saya. Jadi sekali lagi terima kasih Dokter Ari sudah hadir ke acara Oke Dok ini yang kita harapkan semuanya bisa diambil manfaatnya. Dan terakhir sebelum Dokter Ari pulang, ada satu kita harapkan pesan atau take home message yang bisa dibawa oleh Medicine dari edisi ini. Silakan, Mbak. Terima kasih Dokter Oke. Mungkin pesan saya kepada para Medicine, apabila Anda memiliki keluarga, saudara atau teman-teman yang menderita diabetes, tolong motivasi mereka untuk segera memeriksakan diri ke dokter mata. Dan jika Anda juga memiliki keluarga, Anda juga jangan lupa untuk memeriksakan diri ke dokter mata. Jangan lupa, mata adalah jendela dunia. Jadi sangat penting untuk memelihara kesehatan mata, karena itu berhubungan dengan spirit, berhubungan dengan semangat hidup. Wow, luar biasa. Saya senang sekali kalimat terakhir dari Dokter Ari adalah saat berbicara mata adalah jendela dunia, dan ini berhubungan bagaimana mata sebagai etalase tadi itu bisa kemudian menjadi sebuah hal yang membuat kita punya modal lebih untuk tidak cuma fisik, psikis, bahkan spirit tadi itu ya. Dan itu semua pesan dari Dokter Ari adalah bagaimana kita bisa benar-benar memperhatikan kesehatan mata kita dengan baik. Jadi terima kasih sekali Dokter Ari sudah mampir ke acara kita. Medicine, kita sudah menyelesaikan edisi topik tentang retinopati diabetik yang diminta oleh beberapa Medicine untuk ditampilkan di Oke Dok, acara yang mengemas wawancara talk show tentang kesehatan dengan mereka yang energik, passionate, dan inspiratif. Jadi kita sudah selesai semuanya, Medicine, dan ingat selalu, seseorang baru berarti sebagai manusia tidak cuma dari apa yang dia miliki, jabatannya, posisinya, hartanya, tetapi justru baru berarti sebagai manusia dari apa yang sudah
diberikan buat orang lain. Tetap selalu di Okedok, hanya di Mag TV, Magnificently Inspiring.